Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian untuk jurusan teknik otomotif. Hari ini kita akan mempelajari tentang pekerjaan dasar teknik otomotif 3. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Pendahuluan. Pekerjaan dalam bidang otomotif memerlukan peralatan-peralatan untuk memudahkan penyelesaian pekerjaan. Di antaranya yaitu peralatan tangan dan peralatan kerja bangku. Terdapat berbagai jenis dari alat-alat tersebut. Untuk memudahkan siswa dalam menghafal, mengingat, dan mengerti peralatan tersebut, pembelajaran dalam bab berikut akan diperkenalkan nama-nama peralatan tangan dan peralatan-peralatan kerja bangku. Klasifikasi jenis peralatan tangan atau hand tool. Peralatan tangan pada pekerjaan otomotif terdiri atas banyak jenis dan macamnya. Dalam pembahasan ini akan disajikan satu persatu jenis peralatan tangan pada pekerjaan otomotif, nama peralatan, fungsi, serta gambar. 1. Kunci pas. Fungsinya adalah untuk memasang dan mengencangkan serta membuka mur dan baut. Kedua, kunci ring. Sama dengan kunci pas, kunci ring ini berfungsi untuk memasang dan mengencangkan serta membuka mur dan baut, baik dalam posisi keadaan kencang atau agak kendor, tergantung posisi mur dan baut tersebut. Ketiga, kunci Inggris. Kunci Inggris adalah atau kunci universal. Kenapa disebut kunci universal? Karena kunci ini bisa disetel besar dan kecilnya rahangnya. Untuk kunci atau baut yang besar, kita bisa memutar putaran yang ada di dalam kunci tersebut. Yang keempat, kunci momen atau kunci torque. Berfungsi untuk mengukur berapa beban yang akan diberikan kepada baut atau mur tersebut agar tidak slack atau putus. Berikutnya, kunci shock. Kunci shock ini dipasangkan dengan kunci momen atau kunci torsi, difungsikan untuk mengencangkan baut sehingga terukur kekuatan mur dan bautnya. Berikutnya, obeng, minus, plus, dan shock. Berikutnya kunci L atau kunci Allen, kunci busi, tang kombinasi, tang potong, tang lancip, tang kuat atau pas grip atau bisa kita sebut dengan tang buaya, tang ripet, tang kupas, martil atau palu, palu tembaga, palu fiber, palu karet, pahat dan gergaji, kikir, gerinda, ini adalah gerinda tangan, gunting plat atau gunting biasa, tap dan snai, ragum atau catok, paron atau landasan, bor, air gun, dongkrak, solder atau electric soldering, welding atau cutting, welder, elektroda atau holder. Berikut ini saya akan jelaskan kunci atau peralatan yang tidak umum yang sering kita lihat. Ini adalah yang pertama adalah tang kuat atau tang buaya atau pas grip. Tang buaya pada bengkel biasanya digunakan penjepit benda-benda yang tidak punya sudut penahan, seperti kepala mur atau baut, pipa, kemudian mur pipa yang sudah terpasang pada mur atau dalam kondisi dia macet, maka dibutuhkan alat penahan agar pipa tersebut atau mur tersebut bisa terlepas. Stop.
Nah, berikutnya adalah tang kupas. Ini adalah tang yang dipergunakan untuk mengupas kabel atau mengepres ujung kabel agar ketika kita memotong kabel lebih mudah. Berikutnya adalah palu tembaga, digunakan untuk memukul benda yang lebih keras dari palu tembaga agar kondisi barang tersebut tidak rusak atau tidak mengalami kerusakan atau penyok pada bagian sisinya. Berikutnya adalah peralatan bantu yang lain, kikir. Ini dipergunakan untuk menghaluskan permukaan benda agar permukaannya rata. Ada berbagai macam bentuk jenis kikir, dari kikir rata, kikir segitiga, kikir bulat, kikir segi empat, dan lain-lain. Berikutnya adalah tap dan senai. Tap ini dipergunakan untuk membuat mur, lubang mur atau drat mur atau ulir mur bila diperlukan atau dalam kondisi selek. Berikutnya adalah senai. Senai adalah untuk membuat baut atau membuat ulir baut apabila kondisi baut tersebut rusak. Ini ada tangkainya, ada tapnya, ada senai. Ini adalah tap. Berikut ini adalah senai. Ini untuk membuat mur, ini untuk membuat baut. Tambahan untuk senai adalah untuk membuat ulir bagian luar. Tap untuk membuat ulir dalam. Alat berikutnya yang dipergunakan untuk bekerja di bengkel adalah electric soldering atau solder, digunakan untuk menyambung dua buah kabel dengan bantuan timah. Alat berikutnya adalah welding atau cutting. Ini untuk menyambung plat besi atau dengan cara pemanasan atau disebut dengan penyambungan dengan pengelasan. Jadi untuk menyambung plat dengan menggunakan panas, digunakan dengan tang las asetilin. Ini adalah untuk asetilin menggunakan gas. Bisa juga dipergunakan untuk memotong plat atau benda kerja yang tipis. Lanjut, welding electrode holders adalah pemegang untuk penyambungan atau las listrik, di mana kita menggunakan arus listrik sebagai media penyambungan plat atau besi atau logam. Fungsi alat ini adalah sebagai pemegang elektroda pada pengelasan atau proses pengelasan las listrik. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang alat-alat kerja. Untuk alat-alat yang tidak disebutkan tadi, dimohon kepada anak-anakku sekalian untuk mencarinya atau merangkum dari berbagai macam sumber. Oke, demikianlah pembahasan tadi. Ini mohon untuk anak-anakku sekalian, buatlah rangkuman atau resume dari peralatan-peralatan ini, dari mulai kunci pas sampai dengan peralatan yang lain pada kertas Anda, kemudian dicari, boleh menggunakan buku sumber atau media lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.